Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkara dispensasi kawin atas perkawinan anak yang belum cukup umur 19 tahun di Pengadilan Agama Temanggung cukup banyak. Data perkara per tanggal 31 Oktober tahun 2022 berjumlah 300 perkara. Berdasarkan data tersebut, maka perlu kerjasama antara Pengadilan Agama Temanggung dengan melibatkan instansi terkait dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, Pengadilan Agama Temanggung telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi di Kabupaten Temanggung, yakni Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, RSUD Kabupaten Temanggung, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dan Dinas Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung untuk bersama-sama terlibat dalam suatu alur penyelesaian perkara dispensasi kawin. Instansi tersebut akan melakukan pemeriksaan kepada anak calon pengantin sesuai bidang dan kewenangannya terkait dengan kesiapan jiwa atau mental, kesiapan kesehatan dan reproduksi, serta kesiapan ekonomi dan sosial yang sangat diperlukan dalam persidangan. Rekomendasi yang dibuat masing-masing instansi akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para pihak berperkara, hakim tidak memutus dispensasi kawin karena mempertimbangkan calon pengantin sudah hamil, sudah berhubungan badan, sudah lamaran, atau sudah nikah siri. Namun hakim selalu mempertimbangkan kesiapan mental, kesiapan jiwa, kesiapan kesehatan, kesiapan reproduksi, serta kesiapan ekonomi dan sosial calon pengantin. Semoga dengan apa yang kami lakukan bersama melalui penyelesaian perkara dispensasi kawin ini dapat membangun kesadaran masyarakat, menciptakan budaya taat hukum, serta turut menciptakan rumah tangga masyarakat Temanggung yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan anggota keluarga yang cerdas, sehat, dan kuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan statistik perkara, dispensasi kawin mendominasi perkara permohonan yang masuk pada Pengadilan Agama Temanggung setiap tahunnya. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai pria dan atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan, baik secara langsung di PTSP Pengadilan Agama Temanggung maupun melalui ekor. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu bukti penolakan dari KUA, identitas dari pemohon berupa KTP, KK, dan buku nikah, identitas diri anak yang dimohonkan, akta lahir, dan ijazah anak. Pengadilan Agama Temanggung telah membangun sinergitas dengan instansi pemerintah daerah terkait penyelesaian permohonan dispensasi kawin. Berikut merupakan bentuk sinergitas yang kami laksanakan. Pemohon atau orang tua yang telah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anaknya ke Pengadilan Agama Temanggung, maka wajib mendaftarkan penasehatan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Layanan penasehatan tersebut bersetujuan untuk memberikan penasehatan kepada anak-anak selaku calon pengantin terkait fungsi-fungsi sosialnya. Rapid assessment tersebut diantaranya mengenai kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan kemampuan dalam menjalankan peran sosial. Setelah melakukan penasehatan,
maka Dinas Sosial akan memberikan hasil dari penasehatan berupa surat rekomendasi dan hasil penasehatan kepada Pengadilan Agama Temanggung yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, dalam hal ini Puskesmas, mengenai layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang wajib dilakukan oleh anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin. Adapun beberapa tes yang harus dilewati dalam premarital check-up yaitu pemeriksaan darah, tes golongan darah dan resus, deteksi hepatitis B, tes TORCH, tes pemeriksaan HIV/AIDS, tes gula darah, dan urin. Serangkaian hasil pemeriksaan tersebut menjadi rekomendasi yang akan diberikan kepada Pengadilan Agama Temanggung sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Hal ini mengingat dampak negatif dari pernikahan usia dini bagi calon ibu maupun calon bayi yang akan dilahirkan ke depannya. Misalnya komplikasi saat hamil dan persalinan, serta dapat berdampak stunting bagi bayi yang dilahirkan. Dari sisi psikologis, dilakukan pemeriksaan kesehatan pranikah seperti pemeriksaan kesehatan mengarah kepada kesehatan mentalnya. Psikolog memeriksa kondisi kedua calon pengantin sebagai pasangan, bahkan dalam permohonan dispensasi kawin, psikolog dapat memeriksa orang tua calon pengantin. Pemeriksaan psikolog perlu dilakukan untuk memahami pola relasi antara calon pasangan, misalnya kondisi psikologis masing-masing individu secara umum. Adakah gangguan psikologis yang mungkin mengganggu kelak? Adakah kondisi psikologis yang mungkin diturunkan atau ditularkan baik secara genetik ataupun lewat interaksi sosial? Kemudian, kondisi relasi pasangan tersebut. Tujuan dari pemeriksaan psikologis tersebut adalah untuk meningkatkan kematangan pribadi dalam memasuki pernikahan, melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah yang lebih besar, bisa mengambil keputusan sesuai nilai bersama yang telah dibicarakan sebelumnya, dan mampu menjalin interaksi yang jauh lebih sehat secara psikologis. Dikhawatirkan ketika mereka menikah itu mereka cenderungnya belum siap menghadapi kehidupan perkawinan seperti apa gitu. Ini menimbulkan hal-hal yang misalnya stres gitu ya, stres kalau misalnya terlalu mereka nggak bisa mengatasi stresnya dengan baik, itu khawatirnya nanti juga akan marah ke gangguan psikologis yang lain. Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, yaitu orang tua atau wali dan anak yang akan dimohonkan. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon dan anak memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, maka hakim menerapkan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan hak tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Hakim memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni berdasarkan alasan mendesak dengan pertimbangan kepada kesiapan kesehatan reproduksi, kesiapan kesehatan mental, kesiapan ekonomi keluarga, kesiapan sosial. Hakim tidak terikat pada alasan sedang hamil, sudah nikah siri, sudah berhubungan badan, sudah lamaran, dan sudah ditetapkan hari akad nikah.